Saudara kekasih, dan saya sampaikan salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, shalom. Senang bersama dengan saudara sebagai jemaat Tuhan dalam rumah Tuhan. Dan inilah rencana Tuhan untuk saudara sekalian dibangun di dalam zona baru ini, saudara-saudara. Di dalam zona baru yang dimaksud adalah supaya setiap kita dalam pimpinan Tuhan, dalam berkat-berkat Tuhan, dalam kasih kuasa-Nya yang akan mengerjakannya di tengah kita sekalian. Saya mengutip firman Tuhan bagi saudara sekalian untuk kebenaran dan kesejahteraan, dan kebenaran itu juga adalah saudara membawa untuk bangsa-bangsa yang lain. Amin, saudara. Sebab waktunya bagi kita bukan untuk diri kita saja. Berkat, kasih, dan rencana Tuhan juga, melainkan adalah untuk saudara kita. Ketika kita juga sudah berdoa supaya kita menjadi saksi, amin, supaya kita juga menjadi berkat. Alangkah indah dan baiknya semua doa, rencana atau keinginan saudara tercapai, terlaksana di tengah dunia yang masih dipelihara oleh Tuhan. Saya kutip firman-Nya Matius pasal 24 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14, berbicara tentang kehidupan bagi bangsa-bangsa. Berita kehidupan bagi bangsa-bangsa. Mari kita akan merenungkan firman ini. Saya bacakan dari depan. Demikianlah saudara juga ikut untuk mengamatinya. Firman Tuhan berkata, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Saudara yang merenungkan firman ini adalah karena Allah berbicara. Di tengah rancangannya atas dunia jikalau dibicarakan adalah saudara-saudara sebagai manusia, orang-orang yang dicintai, orang-orang yang dipanggil di dalam. Maka hari ini saudara-saudara, kita punya hati untuk melaksanakan semua keinginan dan kerinduan Tuhan untuk terlaksana dalam dunia ini. Hal adalah dalam dunia ini memang sudah dikatakan adalah dunia kegelapan. Shalom, saudara. Kalau berbicara dunia kegelapan, semua adalah hura-hura. Yang topiknya hari ini adalah kedurhakaan, keyakinan yang melawan penciptanya. Shalom, saudara. Hari ini saudara harus tahu, itulah kejadian yang nyata di dalam dunia ini. Tetapi berbeda dengan anak-anak Tuhan. Di pihaknya yang selalu mendengarkan akan suara Tuhan dan merenungkan firman itu dan bersekutu dengan Tuhan. Karena kedurhakaan itu, saya ulangi saudara-saudara, karena kedurhakaan itu adalah di pihak sono, dengan kata lain di pihak keduniawian dan orang-orang yang ada di tengah-tengah kebencian dalam ujarannya kepada Allah, Yesus Kristus Tuhan itu juga sendiri. Ada terjadi di bangsa ini, supaya saudara-saudara sebagai pengawal
bukan nyengir-nyengir, dan bukan ketawa-ketawa, melainkan adalah harus punya pergumulan. Pergumulannya ialah saudara harus siap untuk menentang mereka yang ada di dalam kedurhakaan itu, ujaran-ujaran kebencian itu, dan yang merusak tatanan negara, apalagi tekanan dari kerajaan surga. Karena kerajaan surga sudah ada di bumi ini. Dengar baik-baik, aku yakin saudara-saudara memiliki pengertian tentang kerajaan surga yang ada di dalam dunia ini adalah ketika saudara menerima Roh Kudus. Amin, saudara. Shalom, katakan amin. Roh Kudus itu bersama dengan saudara-saudara akan mengerjakan pekerjaan Allah. Roh Kudus yang ada di dalam saudara akan memimpinmu kepada keseluruhan kebenaran. Kebenaran apa yang dimaksud supaya saya akan ingatkan saudara-saudara adalah melaksanakan firman Tuhan. Saya ulang, melaksanakan firman Tuhan. Supaya saudara-saudara pun yang melakukan dalam kebenaran firman Allah itu atau menjadi pelaksana di tengah-tengah firman Allah yang akan diterapkan dalam dunia ini, saudara pun dimaksud adalah supaya hidup di dalamnya dan jauh dari kedurhakaan. Mari kita berikan tepuk tangan. Tolong kesibukan yang lain dihentikan. Mari kita berikan tepuk tangan. Sekali lagi, tolong kegiatan yang lain dihentikan. Saya mau face to face, saudara-saudara. Amin. Karena tidak kebetulan Tuhan memberikan saya wajah yang lumayan, dengan kata lain wajah umum. Orang yang tidak pernah atau belum pernah bertemu dengan saya sepertinya sudah pernah ketemu, karena wajah saya adalah wajah umum. Daya tariknya ada secara khusus. Untuk saudara-saudara pun jangan disayangkan kalau datang beribadah tidak face to face dengan saya. Amin, saudara-saudara. Waktu ini kita akan pergunakan hal soal kerajaan Allah itu tadi yang aku akan sampaikan kepada saudara-saudara. Allah mau berencana menggenapi seluruh firman-Nya, bukan bekerja sendiri, tetapi bersama dengan anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang dimaksud adalah yang bangkit, yang semangat, yang berdiri di atas iman, percaya kepada Tuhan dan persekutuannya yang baik. Saudara yang dimaksud di dalam. Karena kalau kedurhakaan itu, saudara-saudara, itu di pihak si maling kundang. Saudara pernah ingat tentang si maling kundang yang melawan orang tuanya dan tidak peduli dengan orang tua, dan bahkan juga mengusir orang tua yang pernah membesarkan dia, bahkan juga nenek. Saudara tahu nenek minum air asin. Kejadian itu, saudara-saudara, jangan anggap sepele. Karena waktu menenekkan itu adalah seringkali si ibu kehabisan dan terasa sakit, digigit oleh anaknya yang baru tumbuhnya juga sakit. Yang aku maksudkan kepada saudara-saudara, bagaimana kita di tengah panggilan Tuhan dan yang disebut menjadi anak-anak Tuhan, diasuh oleh Tuhan, dan Roh yang diberikan kepada kita, supaya kita pun terpimpin kepada keseluruhan kebenaran ini. Camkan ini, saudara-saudara, dan boleh kita bercermin di dalam firman. Dengan kata lain, bercerminlah. Amin, saudara. Supaya hidup kita jangan liar, supaya hidup kita juga mengenali akan diri kita. Siapakah kita sekarang? Jangan seperti orang yang bercermin. Begitu dia lihat wajahnya, dia lupa besok. Ada tertulis. Tetapi yang dimaksud untuk saudara-saudara bercermin dengan firman Allah, maka belak-belak apa kira-kira yang sedang menyerang
yang bagaimanakah keadaannya untuk membuat cocok dan membuat kita berpenampilan akan semakin baik, maka ketika kita bercermin adalah hatimu untuk merubah di dalam semua ketidakcocokan. Ternyata memang begitu, saudara-saudara. Kalau penyanyi-penyanyi di karantina itu mau memperbaiki pangkasnya yang dari segambal dirubah menjadi pangkas rambut, penampilan wajahnya, alisnya juga diperbaiki, termasuk wajah-wajahnya yang banyak bolong-bolong ditutup, dirapikanlah dia menjadi cantik dan ganteng. Dengan bahasa yang lain adalah menjadi orang yang gagah di tengah penampilannya. Kan begitu sering, saudara-saudara, anak-anak yang di karantina sehingga tampil di Indonesian Idol. Beda, bukan si Kartini yang lama, tapi si Kartina yang baru. Karena dipoles. Aku memberita firman Allah kepada sidang jemaat secara khusus untuk pertanggungjawaban hal ini, supaya jangan sia-sia. Penggembalaan adalah, saudara-saudara, bercerminlah dengan firman Allah itu, dapatlah digembalakan, poleslah kehidupanmu, ditentukan dengan engkau bersama dengan Roh Kudus akan semakin lebih baik, akan semakin gentleman, akan disebut menjadi anak-anak Allah yang terbaik dan dapat menjadi saksi dan serta teladan di dalam semua gerakan dan pekerjaan di tengah kehidupan ke depan. Mari kita berikan tepuk tangan. Waktunya ini, saudara-saudara, kita akan mengabarkan tentang berita kehidupan kepada bangsa-bangsa yang lain. Amin, saudara. Shalom. Jangan hanya berkuak-kuak di tempatmu, di rumahmu, dan di kotamu saja. Ingat, saudara, perkataan orang-orang dunia yang cerdas seperti kodok di bawah tebu. Anak-anak Tuhan tidur. Amin, saudara-saudara. Tapi kedua, dan mengenali bangsa-bangsa. Ketemu dengan orang India, saudara harus bisa bilang, ini ya apa yang engkau maksud. Tetapi yang engkau maksud katakanlah haleluya, haleluya bagi orang India. Amin. Masuk bagi orang-orang Arab dalam waktu dekat ini, saudara-saudara, karena begitu gejolak yang sedang terjadi di sana. Mereka cinta dengan Yesus, beda dengan bangsa-bangsa lain. Bedanya adalah mereka tampil, mereka sungguh, mereka ikhlas, mereka sungguh-sungguh. Memang pengajaran perlu bagi kita, saudara-saudara, adalah supaya kita mempersembahkan diri kita, harta kita, kekayaan kita, dan berharganya sesuatu yang ada pada kita kepada Tuhan, supaya di sana ada kita dan kita pun jadi sungguh untuk ke depan bagaimana sebenarnya panggilan dan pelayanan ketika saudara-saudara. Hari ini saya mengetahui yang pertama, saudara-saudara, perlu kita meninggalkan sifat lama dan apalagi kedurhakaan. Amin, saudara. Kedurhakaan kepada siapa? Mungkin saudara sudah diajar mungkin tidak durhaka kepada orang tua, juga mungkin tidak durhaka kepada ibu atau saudara yang lain. Tetapi yang muncul kelak adalah durhaka kepada Allah dan durhaka kepada pendetamu yang menggembalakan kita. Shalom, saudara. Saya punya mata dan kacamata yang jernih, saudara tidak. Tetapi orang-orang yang sedang bersama-sama dengan iblis dan kedurhakaan yang sudah terjadi
dari kecil, jika masuk dalam gereja Tuhan dengan baik-baik, saudara-saudara, jika masuk dalam rumah Tuhan tidak mau berubah, maka itulah yang ditakutkan menjadi pemberontak. Saudara, saya nasihati hari ini, katakan amin. Shalom. Karena kita mau maju, katakan amin. Karena kita mau bersama dengan Tuhan. Nyata ada Tuhan bersama dengan kita. Pernyataan itu adalah kita semua berbicara dan berbahasa tentang firman. Nyata kita banyak menukar semua bahasa-bahasa yang lain dalam dunia ini menjadi kata rohani. Haleluya. Haleluya. Amin, saudara-saudara. Ini akan terjadi, saudara-saudara. Saya akan baca, saudara-saudara, mengenai hal kita untuk meninggalkan sifat kedurhakaan. Sebab zaman sudah dibuat dan juga nih, saudara-saudara, bahwa zaman tidak akan berubah, tetapi di dalam zaman sisi dari hal-hal yang memang pemberontakan bisa terbangun. Baik, kita baca saja firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga untuk kita renungkan dan kita bisa melihat dunia mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari ujung Rote sampai kepada dunia yang lain. Shalom, saudara-saudara. Shalom. Ya, jangan kita seperti kodok di bawah tempurung, maksudnya. Saudara-saudara juga harus tahu bangsa-bangsa. Amin. Mari kita baca bersama 2-3 ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sedikit saya harus beritahu kepada saudara-saudara apa yang terjadi dalam 2 tahun ini supaya saudara tahu. Kalau kita berbicara soal COVID, memang itu dunia fakta, tetapi eksesnya, akibatnya, saudara harus tahu bahwa akan terjadi kesukaran di mana-mana. Saya hanya beritahukan kepada saudara-saudara anugerah Allah besar bagi bangsa Indonesia untuk mengirim dan mensahkan Presiden Joko Widodo menjadi presiden di dalam bangsa ini, di Republik ini, dengan tujuannya Allah turut bekerja untuk membangun bangsa ini tidak terimbas dengan COVID. Mari kita berikan tepuk tangan. Perhatikan khotbah saya, karena di dalam dia Allah bekerja. Kenapa? Dari sisi kebenaran, bahwa dia adalah dalam kebenaran, sehingga apapun yang menjadi musuh dan seteru menjegal dari ujaran-ujaran kebencian, aku telah melihatnya bahwa kebenaran itu sukar untuk ditembus dan dikalahkan. Apatah lagi sebagai anak-anak Tuhan yang berjalan di dalam kebenaran, aku punya kebenaran yang akan kusampaikan, bahwa sesungguhnya saudara tidak mudah untuk dikalahkan. Ingat ini, saudara. Shalom. Ingat ini, bahwa kesukaran itu terjadi adalah yang terimbas di tengah dosa dan pelanggaran. Bahwa bulan yang lalu saya sudah katakan adalah kota-kota Babel yang penuh dengan dosa dan perzinahan. Itulah yang akan menerima imbasnya. Kita lanjut. 2-3 ya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan memberi dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi konflik. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak peduli dengan agama. Shalom. Saya tidak perlu membahkan ini, bawa aja pulang ke rumah, nanti akan direnung. Tetapi inilah simbol dan keadaan yang disebut dengan kedurhakaan.
Amin, saudara. Saya berdoa ini kepada jemaat yang Tuhan kasihi dalam gereja ini. Karena ketika aku berdoa, Tuhan bertambahkan jiwa-jiwa, saya tidak berhikmat di dalam hal soal pertambahan ini. Ternyata di dalamnya hikmatnya adalah tanda tangan. Jadi saya berdoalah kepada Tuhan, kiranya lalang-lalang ini Tuhan, karena ini akhir zaman, biarlah bisa aku mencabutnya. Amin, saudara. Dengan kata lain, dengan baik saudara-saudara, Allah akan memberikan kuat kuasa sehingga sepatah kata dikatakan kepada mereka yang ada di dalam jiwa-jiwa kedurhakaan. Saya sebutlah dengan bermain iblis. Shalom. Shalom. Ingat yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Siapa yang menabur benih lalang itu? Simbolis. Bahasa Jerman. Shalom. Shalom. Kamu tahu bahasa Jerman? Simbolis. Supaya di tengah-tengah kita saudara-saudara yang memiliki hikmat adalah saudara itu bersama dengan saya, berguna berkuasa untuk berkata, hai iblis, enyahlah dalam nama Yesus. Ini saudara-saudara, tidak usah pada kuat-kuat suara. Amin. Dalam gereja pun saya harus ajarkan ini saudara-saudara, doa pun tidak usah kuat-kuat, kecuali perjuangan yang sedang dilakukan di luar surga. Kalau di sini lembut-lembut saja, doa pembuka apa? Haleluya bagimu. Kami sudah kumpul semuanya. Berserah kepada Tuhan, jangan mereka semua, supaya gerak dan kesempatan ini digunakan untuk Tuhan saja. Terima kasih Bapak. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Amin, saudara-saudara. Seperti itu ya. Jangan sampai serah. Memangnya kita berperang. Shalom. Shalom. Baik doa dari PPB, doa di mana saja pun saudara berada. Kalau dalam gereja itu cukup saya saudara katakan, Yesus menyangka dalam nama Yesus Kristus. Amin, saudara-saudara. Amin. Supaya lebih nampak kuasa Allah yang bekerja dan suara. Ini saudara yang saya sampaikan kepada saudara-saudara. Tinggalkan, saya sudah ditinggalkan sifat kedurhakaan. Terus masih ada lagi 2, 3 yang tidak tahu masih ini, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang. Jadi kebalikan daripada apa yang kita sedang baca ini, hendaklah berada di dalam rumah Tuhan dan menjadi anak-anak Tuhan yang akan menerima dan mengerjakan tersebut. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin, saudara. Mantap kan? Supaya saudara-saudaraku adalah orang yang lemah lembut, suka membangun dan memperdengarkan kata-kata yang enak. Ini 4 ayat 8. Ini selalu pertama sekali saya ajarkan kepada mahasiswa di Ustaz Laluman. Mana yang baik, mana yang sedap didengar, mana yang membangun, shalom, mana yang kudus, mana yang suci. Pikirkanlah semuanya itu dan lakukan. Anak-anak Tuhan, jemaat terkasih ini yang akan memulai supaya dunia pun bisa kita rubah dengan baik. Ini saudara-saudara, yang kedua saya harus katakan, hidup di dalam kasih. Berita baik kepada bangsa-bangsa.
Sudutkanlah dirimu bagaimana seorang hamba berkata-kata tentang firman, karena mereka menjadi asumsi ataupun menjadi konsumsi, menjadi kontribusi itu di tengah mereka yang kaya raya. Saya pernah dipromosikan seorang. Waktu itu dia adalah teman dekat Sutioso, gubernur. Saya dipromosikan kepada Sutioso waktu itu dia gubernur. Kita mau ketemu dulu ini Pak Gubernur. Dia waktu itu adalah DPR di daerah. Kalau beliau dia DPR, saudara, dia katakan begini. Saya di samping satu mobil. Mau kita ketemu dulu ini, Abang Yos. Nah, kapan? Hari ini saya ada bersama dengan pendeta ini, supaya kita berdoa untuk tim kita ke depan. Lalu dia katakan begini. Ini aku sudah melihat brilian. Sejarah mendengar suara brilian pada waktu itu, saudara-saudara, diri brilian. Ternyata kan dia pelayan, saudara-saudara. Dia orang kaya. Jadi yang dimaksud kesimpulannya adalah mereka butuh dengan firman. Saya tarik dia, saya suruh dia kebaktian di Senen City. Itulah sejak dia sampai semua hatinya saya rubah. Orang pernah membisikkan kepada saya tentang dia adalah orang yang berani berkawan dengan cuma Pak Pendeta. Saya bawa kemana-mana. Shalom saudara. Yang aku masukkan kepada saudara-saudara, miliki firman. Amin saudara. Pagi ini saya katakan hiduplah di dalam kasih, karena 1 Petrus 4 ayat 8 berkata begini, kesudahan segala sesuatunya sudah dekat. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Amin saudara. Kemudian dikatakan ayat selanjutnya berkata begini, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ternyata kasih itu menutupi dosa. Saudara berbuat kasih kepada saudaramu, walaupun dia jahat, adalah menutupi banyak dosa. Dosa kita. Sebutlah rintangan dan kesusahan. Sebutlah dosa yang dimaksud yang membawa kita kepada kemiskinan. Hingga kita akan mengatasinya. Membuat solusi adalah udah kasih aja. Ternyata benar apa yang dimaksud oleh firman Tuhan atau khotbah daripada Yesus. Kalau ditampar pipi kirimu, berikan pipi kanan. Amin saudara. Coba praktek saudara-saudara. Sebut sajalah seperti ada yang menantang seperti ini. Bisa, saudara-saudara. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Amin saudara. Shalom. Karena kasih kita menerapkan. Saya baru menerima WA. Bukan kasih. WA itu berkata begini, mohon maaf ya Allah. Suamikulah yang memblokir dan membuat aku keluar dari WA grup. Sekali lagi maaf ya. Saudara, saya balas dengan pisang. Tamparan itu saya balas.
kiranya Tuhan yang memberikan keberkahan. Bisa nggak? Bukan aku bilang memang nggak beres nih. Memang yang dibuat itu dari sana sampai di sini. Di sini aku sudah belajar, tapi tak juga melawat juga. Nggak aku bilang itu. Tapi harus katakan kepada saudara-saudara, hati-hati. Menyelus. Saya sebagai hamba Allah yang mengerti tentang hal itu, aku berdoa. Doanya begini aja, saudara-saudara. Kiranya iblis tidak bisa mengganggu pekerjaan. Sekali kau telah berfirman, majulah, maka kita harus maju. Gereja Tuhan maju. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Kemudian tentang kasih itu, saudara-saudara, kita semua harus dilengkapi dengan kasih karunia. Dengan kata lain, sambutlah kasih karunia Roh di tengah saudara-saudara. Amin. Shalom. Aku melihat kasih karunia Roh membuat kita tidak bingung dan tidak memble. Shalom, saudara. Lihat anak-anak Tuhan yang penuh dengan kasih karunia Roh. Dia berkata, haleluya, aku mau berdoa bagi Om. Haleluya, aku mau berdoa bagi Tuhan. Haleluya, aku mau berdoa untukmu. Yang memble berkata, aku juga minus keuangan kepala satu sekarang. Bukan begitu? Shalom. Aku juga pengen kepala, makanya gak pernah ibadah. Bukan begitu? Shalom. Orang yang penuh dengan kasih karunia, kata Rasul Paulus, karena kasih karunia Roh itulah aku bekerja keras dan berbeda dengan yang lain. Amin, saudara-saudara. Berbeda itu adalah kutinggalkan mereka di belakang dan aku sampai ke garis finish. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saya ingin untuk kita baca dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-21 supaya saudara-saudara dapat memberitakan berita kehidupan, kebenaran akan firman Allah kepada bangsa-bangsa. Amin, saudara. Shalom. Untuk itulah aku khotbah hari ini. Mari kita sama baca 2-3 ya. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus, dan kita dipanggil untuk hidup dalam kasih karunia Roh. Amin, saudara. Kenapa malu? Coba bersama kita 2-3 ya. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Amin, saudara. Amin. Jadi sedikit saya akan singgung tentang hukum Taurat itu, bahwa sia-sialah kematian Kristus kalau kamu berjalan seperti hukum Taurat. Tidak ada kuasa. Hukum Taurat tidak ada kebenaran. Hukum Taurat dengan banyak shalom, saudara. Itu hanya bentuk pagar, sementara pagar itu rusak oleh zaman dan rusak dengan yang lain. Camkan ini pengajaran, saudara-saudara. Sehingga saudara-saudara harus menerima karunia Roh kasih, supaya Dia yang berkekuatan, Dia yang berkuasa, Dia yang mengerjakan banyak hal. Tadi firman Tuhan berkata begini, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, kata firman Tuhan. Amin, saudara. Shalom. Ini bukan bahasa, tetapi perkataan firman, perkataan Allah. Ini bukan bahasa seperti yang ada di dalam hukum Taurat, tetapi fakta dan nyata itu berbeda. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Supaya kehidupanmu
lebih daripada agama, lebih daripada soal beribadah. Hari ini kita berubah, katakan amin. Shalom. Hari ini rubahlah. Karena itu kita ini adalah anggota-anggota daripada tubuh Kristus Yesus yang bekerja dengan masing-masing seperti tubuh itu. Yang memiliki keanggotaan adalah supaya kemuliaan bagi nama Allah Bapa di dalam Kristus Yesus. Apakah yang dimaksud sedikit saya akan uraikan dengan polos, saudara-saudara, bahwa kalau kita sudah dipenuhi dengan Roh Tuhan, nyata kita menjadi pemenang. Pemenang yang dimaksud adalah orang-orang yang menggerakkan semangat dan membangkitkan iman kepada yang lain, bukan melemahkan iman. Amin, saudara. Shalom. Ya, supaya saudara-saudara pun sambut kasih karunia, hidup di dalam kasih, dan firman itu yang berkata supaya kita pun dengan roh yang ketiga. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan, kata firman Tuhan. Saudara-saudara, seringkali kalau saya sampaikan soal berita Injil, supaya kita ini memberitakan bersama-sama, lambat dan gaya lama yang membuat kita tidak tergesa-gesa, tidak tahu. Dengan baik, hari ini harapan saya adalah menjadi berita baik, bahwa kita pun akan membawa kehidupan kepada bangsa-bangsa. Amin. Saya ulangi dengan baik, bahwa kita pun akan membawa kehidupan kepada bangsa-bangsa. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Apakah yang dimaksud tentang hal ini? Shalom. Aku inginkan saudara-saudara tidak lagi terganggu. Nanti juga ini kan keluar jadi khotbah yang bisa saudara-saudara dengar. Jadi tidak perlu dicatat-catat seperti catat orang tua. Tidak perlu. Ini zaman online. Amin, saudara. Jam 2 sudah bisa dikeluarkan. Tukang kreditnya ada bersama dengan kita. Di TV Jaya yang sedikit kurangnya agak sombong. Katakan amin. Katakan amin. Shalom, saudara. Sampai ketiga aja, karena 4 ini adalah minggu depan. Di seluruh dunia akan menjadi kesaksian ini semua bagi bangsa-bangsa. Seperti firman ini katakan, saudara-saudara, Injil ini akan diberitakan ke seluruh dunia untuk menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa. Baru tiba kesudahan. Jadi kesudahannya minggu depan saja. Yang saya akan sampaikan kepada saudara-saudara, bagaimana sebenarnya Injil ini adalah bagian ini di tengah kehidupan kita yang ada. Saudara harus tahu itu. Karena kita dipanggil hanya sekedar untuk makan dan minum, kaya, bangun rumah sana sini sana dengan baik-baik. Itu adalah kehidupan daging, kehidupan dunia. Saudara jangan bangga tentang itu. Tetapi banggalah bahwa kalau kita dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang Mesir, katakan amin. Katakan amin. Untuk menyelamatkan orang-orang Arab. Dan di sisi kanan kirimu ada orang Mesir, orang Arab. Untuk menyelamatkan bangsa-bangsa yang lain. Siapa lagi kalau bukan you and me? Ini saudara. Kita sudah mulai diajarin di bahasa Inggris dengan nyanyian kita, supaya kita ini keren semuanya, saudara-saudara. Dan inilah Injil Kerajaan Allah itu adalah supaya kita banyak untuk berdoa bahwa kaki Yesus Kristus agar Dia bekerja kepada saudara-saudara sekalian dengan baik. Karena gereja kita bahagian yang harus kita kerjakan, bukan yang lain. Shalom, saudara-saudara.
saudara pun harus bisa menyisihkan lengan baju. Apakah yang dimaksud sebenarnya menyisihkan lengan baju adalah supaya sungguh-sungguh jangan terhalang. Itu definisi, bukan keren-keren. Makanya pilihan Jokowi begitu sebagai presiden. Jangan terhalang. Jadi bahasa kerohaniannya, janganlah saudara terhalang lagi untuk ibadah ini. Amin, saudara-saudara. Kalau terbengkalai ibadah dengan baik-baik, iblis menggandrungi, dan dia pasti datang untuk menjumpai. Saudara harus sadar. Sekarang kan dilihat ini siapa yang tidak hadir. Kenapa rupanya? Ini pekerjaan Allah sangat dibenci oleh iblis. Oh, siapa tidak datang? Dia dijumpai rumah pas sedang waktu makan. Dijumpai itu sudah kan enak kan? Bilang ngapain? Kalau dia bilang begini, saudara-saudara, ujar kebencian. Oh pas aja dia tahunya bilang itu. Halo. Iblis kan suka. Dan dia bernama hargai apa itu kata iblis pula. Memang dia dihargai dia. Shalom saudara, shalom. Tapi itu akan terjadi. Saudara yang lemah, dia juga ya. Shalom. Menanduk dengan baik. Dalam ikan mas yang selalu kau arsikin, ada kuasa kedagingan yang memunculkan adalah iblis pun akan turut bekerja. Enak dengan masyarakat. Makanya kau usah ke gereja. Shalom. Tapi anak-anak Tuhan hari ini dibangkitkan, dengarkan baik-baik saudara-saudara, supaya kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kan kubacakan untuk yang terakhir ini 1 Petrus pasal 4 ayat 7 berkata begini. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu. Amin saudara-saudara. Kesimpulannya adalah kuasai dirimu. Hidup bukan untuk daging, tetapi hidup untuk roh. Itu maksudnya. Dan karena itu jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Maka hari ini aku akan sambungkan. Doa kita bukanlah soal makan dan minum. Amin saudara. Sampai bagus sekali doa orang kalau mau makan. Ya Abah, ya Bapak. Gak cocok. Gak payah kau bilang ya Abah, ya Bapak. Yang mulia, yang kudus, yang maha kudus. Tuhan akan berkata begini. Memang kalau untuk makan doa bagus sekali. Tapi untuk berperang dan memuliakan aku di mana kau berada, tidak pernah berdoa seperti itu. Saudara tahu? Aku belajar daripada apa yang dikatakan Yesus Kristus. Karena makan kamu mengikut aku. Karena baru saja dikasih makan dengan ibu orang. Tapi makanlah kamu dengan makanan rohani, kata Yesus. Dan tentang itulah aku akan katakan kepada saudara-saudara. Doa makan cukuplah syukur. Terpuji Tuhan. Semua ini ada kasih. Dalam Yesus yang sama. Amin. Lalu saya pakai banyak kata-kata lah. Amin saudara-saudara. Shalom. Iya. Sebab saudara-saudara sudah diwajar waktunya ini adalah supaya banyak berkata-kata tentang roh. Jadi iblis tidak tahu kurata. Dia lari sendiri. Dia bilang begini. Oh, gak bagian lagi. Bisa lagi kan? Jadi kita berdoa adalah berdoa visi untuk memberitakan Injil ke kota-kota di dunia. Mari kita sama-sama dulu bacakan visi itu 2-3 ya. Beritakan Injil ke kota-kota di dunia. Shalom. Belum semua. 2-3 ya. Beritakan Injil ke kota-kota di dunia. Beritakan Injil ke kota-kota
Tuhan tiga ya. Bangun semangat pujian dan pengagungan bagi Allah. Doakan ini saudara-saudara supaya bisa terwujud. Karena hanya kuasa Tuhanlah yang bisa untuk membuat di dalam doa. Yang terakhir saudara-saudara adalah karena dalam waktu dekat kita akan buat gereja dengan jemaat Tuhan untuk membuat penyelenggaraan yang dahsyat dan ajaib. Bertepatan dengan ulang tahun GBI yang ke-30. Jadi temanya adalah 30 garis miring 60 jendela sorga. Supaya orang-orang yang tidak rohani tak tahu lagi dia tenang. Jadi kalau tidak tahu, biar mereka datang kepada saya. Apa artinya? 30 garis miring 60 jendela sorga. Saudara bisa untuk menyampaikannya nanti. Kalau saya sudah sering akan katakan kepada saudara. Ulang tahun kita pada tanggal 11